Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rumi, pernahkah kita merasa hidup ini seperti sebuah teka-teki yang jawabannya selalu berlari lebih cepat dari langkah kita? Kita mengejar bahagia, tapi bahagia justru semakin jauh. Kita mencari cinta, tapi yang datang justru luka. Rumi pernah berkata, rahasia kehidupan bukan untuk dicari di luar, tapi untuk ditemukan di dalam. Pertanyaan itu mungkin sering terlintas, tapi jarang kita jawab dengan sungguh-sungguh. Kita sibuk mengejar dunia, sibuk membangun mimpi, sibuk mempercantik wajah luar, sampai lupa bahwa kehidupan punya rahasia yang jauh lebih dalam dari apa yang kasat mata. Rumi, seorang sufi besar, pernah berkata bahwa manusia ini ibarat seruling bambu yang ditiup oleh Sang Pencipta. Suara yang keluar dari seruling itu adalah nyanyian kerinduan, nyanyian jiwa yang rindu pulang kepada sumbernya. Rahasia kehidupan, kata Rumi, bukan sekadar bagaimana kita hidup di dunia, tapi bagaimana kita mengenali dari mana kita berasal dan kemana kita akan kembali. Hidup yang kita jalani ini seringkali terasa seperti tarian antara terang dan gelap. Ada hari-hari ketika kita tertawa, penuh cahaya, penuh harapan. Ada pula hari-hari ketika kita merasa hancur, seolah dunia runtuh menimpa dada kita. Tapi justru di sanalah Rumi mengajarkan, jangan benci pada luka, karena luka adalah pintu di mana cahaya masuk ke dalam jiwa. Di balik setiap kepedihan, tersimpan rahasia kehidupan yang sedang menuntun kita untuk lebih dekat kepadanya. Kehidupan menurut Rumi bukanlah sekadar kumpulan peristiwa, tetapi sebuah cermin. Apa yang kita lihat di luar adalah pantulan dari dalam diri kita. Jika hati kita keruh oleh ego, dunia akan tampak sempit dan penuh kekacauan. Tapi bila hati kita bening, dunia pun akan terlihat indah dan penuh kasih. Rahasia kehidupan itu sederhana, namun tersembunyi. Jagalah hatimu, karena disitulah letak cahaya ilahi. Di awal perjalanan ini, mari kita berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam dan bertanya pada diri, apakah aku benar-benar hidup, atau hanya sekadar bergerak dari hari ke hari tanpa pernah memahami maknanya? Apakah aku sudah mendengar bisikan jiwa yang rindu pulang kepada Tuhannya? Atau aku masih sibuk terjebak dalam hiruk-pikuk dunia yang tak ada habisnya? Hari ini, kita akan menyingkap sebagian tirai, mencoba menyelami pandangan Rumi tentang rahasia kehidupan. Sebuah rahasia yang tidak hanya bisa dibaca, tetapi harus dirasakan, dihidupkan, dan dijalani. Mari bersama-sama kita masuki samudera kata-kata Rumi dengan hati yang lapang, pikiran yang jernih, dan jiwa yang siap menerima cahaya. Sobat Rumi yang dirahmati Allah, setiap manusia sejak ia lahir ke dunia sesungguhnya sedang berjalan dalam sebuah perjalanan panjang. Perjalanan itu tidak berhenti ketika kita dewasa, kaya, atau sukses. Bahkan tidak berhenti ketika tubuh ini lelah dan berhenti bernapas. Rumi berkata, jangan melihat aku mati, karena kematianku hanyalah perjalanan menuju kehidupan yang lebih sejati. Rahasia kehidupan yang pertama adalah menyadari bahwa kita sedang dalam perjalanan pulang. Dunia hanyalah persinggahan, bukan tujuan akhir. Kita ibarat seorang musafir yang sedang singgah di sebuah penginapan. Kita bisa makan, beristirahat, bercengkerama, tetapi pada akhirnya kita akan melanjutkan perjalanan menuju rumah sejati kita, yaitu Tuhan. Bayangkanlah sebuah seruling bambu, seperti yang sering Rumi sebut dalam puisinya. Ketika seruling itu dipotong dari rumpunnya, ia menangis. Tangisan itu bukan sekadar kesedihan, melainkan kerinduan. Begitulah jiwa manusia. Kita menangis, kita merindu, karena kita dipisahkan dari sumber sejati kita. Hidup yang kita jalani di dunia ini adalah usaha untuk menemukan jalan kembali, mendengar panggilan itu, dan pulang dengan selamat.
Seringkali kita lupa bahwa hidup hanyalah perjalanan pulang. Kita begitu sibuk mengejar harta, pangkat, dan pujian seakan-akan dunia ini rumah abadi. Padahal, kata Rumi, semua itu hanyalah pakaian sementara. Hari ini kita mengenakannya, besok akan dilepas. Satu-satunya bekal yang bisa kita bawa adalah cinta. Cinta kepada Tuhan, cinta kepada sesama, cinta yang membuat jiwa kita bercahaya. Perjalanan pulang ini tidak selalu mudah. Jalan terkadang berliku, penuh bebatuan bahkan gelap. Kita tersandung, terjatuh, terluka. Tetapi justru luka itu, kata Rumi, adalah tanda bahwa kita sedang berjalan. Luka adalah guru yang membisikkan, jangan berhenti. Teruslah melangkah, cahaya itu ada di ujung jalan. Jika kita mau berhenti sejenak dan merenung, kita akan mendengar bisikan halus di dalam hati, sebuah kerinduan yang tidak bisa dipenuhi oleh dunia. Meskipun kita memiliki segala yang dunia tawarkan, tetap saja ada ruang kosong dalam jiwa. Ruang itu tidak bisa diisi oleh harta, jabatan, atau bahkan cinta manusia. Ruang itu hanya bisa diisi oleh Sang Pemilik kehidupan. Itulah rahasia perjalanan pulang menurut Rumi. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita menjalani perjalanan ini dengan benar? Rumi mengajarkan, mulailah dengan kesadaran bahwa kita hanyalah musafir. Jangan melekat terlalu kuat pada dunia. Gunakan dunia, tapi jangan tertipu olehnya. Jadikan setiap peristiwa, baik suka maupun duka, sebagai petunjuk arah. Dan yang paling penting, biarkan cinta menjadi kompas perjalanan kita. Karena pada akhirnya, ketika kita pulang, Tuhan tidak akan bertanya seberapa banyak harta yang kita bawa, seberapa tinggi pangkat yang kita raih, atau seberapa besar nama yang kita tinggalkan. Yang ditanya hanyalah, apakah engkau pulang dengan hati yang penuh cinta? Sobat Rumi, hidup ini tidak pernah berjalan lurus tanpa hambatan. Ada masa-masa penuh tawa, ada pula masa-masa penuh air mata. Ada hari di mana kita merasa ringan, seolah seluruh dunia berpihak pada kita. Dan ada hari di mana segalanya terasa berat, gelap, dan menyesakkan dada. Rumi berkata, jangan menolak kegelapan sebab justru di sanalah bintang-bintang terlihat. Kalimat ini mengingatkan kita bahwa kehidupan adalah tarian abadi, antara gelap dan terang, antara suka dan duka, antara jatuh dan bangun. Seringkali kita hanya mau menerima terang, kebahagiaan, kesuksesan, cinta yang membahagiakan. Tetapi kita menolak gelap, kegagalan, kehilangan, dan penderitaan. Padahal, tanpa malam kita tidak akan pernah tahu indahnya fajar. Tanpa luka, kita tidak akan pernah menghargai sehatnya jiwa. Tanpa kehilangan, kita tidak akan pernah mengerti nilai sebuah pertemuan. Rumi mengajarkan bahwa rahasia kehidupan justru tersembunyi di balik keseimbangan ini. Hidup bukan hanya tentang terang, tetapi juga bagaimana kita berdamai dengan gelap. Bukan hanya tentang kebahagiaan, tetapi juga bagaimana kita belajar dari penderitaan. Bayangkan sebuah tarian. Seorang penari tidak hanya bergerak maju, tapi juga mundur. Tidak hanya berputar ke kanan, tapi juga ke kiri. Begitulah hidup. Tuhan menuntun kita melalui tarian indah ini. Kadang ditarik ke atas, kadang dijatuhkan ke bawah, agar kita mengerti ritme kehidupan. Mungkin hari ini kita sedang berada dalam masa gelap. Kehilangan pekerjaan, dikhianati pasangan, ditinggalkan orang tercinta, atau dihantam oleh masalah yang seakan tiada ujung. Tapi percayalah, kata Rumi, gelap itu bukan akhir. Gelap hanyalah bagian dari tarian menuju terang. Luka yang kita alami sekarang adalah tempat di mana cahaya Tuhan akan masuk. Jika kita mau membuka hati, kita sering lupa bahwa cahaya tidak bisa dipisahkan dari kegelapan. Bahkan lilin yang kecil pun
hanya bisa terlihat ketika malam tiba. Begitu juga jiwa kita. Nilai sejatinya hanya tampak ketika diuji oleh kesulitan. Rumi mengibaratkan hidup seperti besi yang ditempa oleh api. Api memang membakar, tapi api pula yang membuat besi itu kuat, tajam, dan berguna. Rahasia kehidupan ada pada sikap kita dalam menari bersama gelap dan terang. Jika kita hanya mau menolak gelap, kita akan kehilangan setengah dari pelajaran hidup. Tetapi jika kita bisa menerima keduanya, hati kita akan lapang. Kita akan belajar untuk tidak terlalu larut dalam kegembiraan dan tidak terlalu putus asa dalam kesedihan. Keseimbangan inilah yang membuat jiwa kita matang. Inilah rahasia yang Rumi bisikkan. Hidup bukan tentang memilih gelap atau terang, tetapi bagaimana kita melihat keduanya sebagai anugerah. Pada akhirnya, gelap dan terang bukanlah lawan, melainkan pasangan yang saling melengkapi. Gelap mengajarkan kita menghargai terang. Terang memberi kita harapan ketika gelap terasa menekan. Dan keduanya bersama-sama menuntun kita semakin dekat pada Sang Pencipta. Sobat Rumi, pernahkah kita menyadari bahwa dunia di sekitar kita sebenarnya adalah cermin dari apa yang ada di dalam diri kita? Ketika hati sedang tenang, dunia terasa indah, penuh warna, penuh harapan. Tetapi ketika hati gelisah, penuh amarah, penuh resah, maka segala yang kita lihat tampak kelabu, bahkan hal-hal kecil pun bisa membuat kita marah. Rumi mengajarkan, rahasia kehidupan dapat dipahami bila kita mau bercermin. Dunia luar hanyalah pantulan dari dunia dalam. Ia berkata, jangan melihat wajah orang lain dengan kebencian, karena itu hanya pantulan dari apa yang ada di dalam dirimu. Hidup ini ibarat cermin besar yang selalu memantulkan isi hati kita. Jika hati penuh kasih, maka dunia terlihat penuh kasih. Jika hati dipenuhi dendam, maka yang kita lihat hanyalah permusuhan. Maka, untuk mengubah hidup, yang pertama harus kita ubah bukanlah dunia di luar sana, melainkan diri sendiri. Kita sering sibuk ingin memperbaiki orang lain, sibuk menuntut agar dunia menjadi adil, sibuk mengeluh mengapa hidup ini keras. Padahal, kata Rumi, semua itu hanyalah bayangan. Jika kita membersihkan hati, bayangan yang dipantulkan pun akan menjadi jernih. Bayangkan sebuah cermin berdebu. Ketika kita melihat ke dalamnya, wajah kita tampak kusam, kotor, bahkan menakutkan. Tapi itu bukan wajah kita yang sebenarnya. Itu hanya debu pada permukaan cermin. Begitu pula dengan hati manusia. Jika hati tertutup debu ego, debu amarah, debu kesombongan, hidup terasa gelap. Tapi ketika hati dibersihkan dengan cinta, doa, dan kerendahan hati, dunia pun tampak indah kembali. Inilah rahasia kehidupan yang sering terlupakan. Dunia hanyalah pantulan, bukan kenyataan mutlak. Kita tidak bisa selalu mengendalikan dunia, tetapi kita bisa mengendalikan hati yang menjadi sumber pantulan itu. Rumi mengajarkan agar kita terus menjaga kebeningan hati, karena hati yang bening mampu menangkap cahaya ilahi. Ia ibarat cermin yang diarahkan ke matahari, akan memantulkan cahaya terang ke segala arah. Tapi jika cermin itu pecah, retak, atau tertutup debu, cahaya tidak akan bisa memancar. Maka kehidupan ini menuntut kita untuk terus membersihkan cermin hati. Bagaimana caranya? Dengan memaafkan, dengan melepaskan dendam, dengan menahan ego, dan dengan selalu kembali kepada cinta. Jika hari ini hidup terasa berat, mungkin itu pertanda cermin hati kita sedang buram. Mari kita bersihkan perlahan-lahan, karena ketika hati jernih, rahasia kehidupan akan tampak jelas, bahwa semua yang terjadi di luar hanyalah pantulan dari dalam, dan semua pantulan itu pada akhirnya membawa kita kembali kepada Tuhan. Sobat Rumi yang dirahmati Allah,
Rahasia kehidupan seringkali tersembunyi begitu rapat, bukan karena Tuhan sengaja menyulitkan kita, tetapi karena ada tirai yang menutupinya. Tirai itu bernama ego. Ego adalah suara dalam diri yang berkata, "Aku harus lebih hebat, aku harus lebih kaya, aku harus lebih dihormati." Ego membuat kita membangun tembok tinggi di sekitar hati kita, seolah-olah dengan begitu kita aman. Padahal justru di balik tembok itu, kita terasing, terkurung, dan kehilangan jati diri. Rumi mengingatkan, musuh terbesarmu bukanlah orang lain, melainkan egomu sendiri. Selama kita terikat pada ego, kehidupan terasa sempit. Kita mudah tersinggung, mudah marah, mudah kecewa. Kita sibuk membandingkan diri dengan orang lain, sibuk mengejar pengakuan, sibuk mempertahankan sesuatu yang pada akhirnya fana. Bayangkan sebuah cermin yang ditutup kain hitam. Cahaya mungkin ada di luar, tetapi kita tidak bisa melihatnya karena tertutup. Begitulah hati yang tertutup ego. Sebenarnya cahaya Tuhan selalu hadir, selalu dekat, selalu mengalir dalam kehidupan kita. Tapi ego membuat kita buta, tidak bisa merasakan kehadirannya. Rahasia kehidupan sejati baru akan terbuka ketika kita berani menyingkap tirai ego itu. Bagaimana caranya? Dengan belajar merendahkan hati, dengan menerima bahwa kita hanyalah hamba, bukan penguasa kehidupan. Dengan menyadari bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan, bukan semata-mata hasil usaha kita. Rumi berkata, "Hancurkan dirimu agar engkau dapat menemukan dirimu yang sejati." Yang ia maksud bukanlah menghancurkan tubuh atau identitas, melainkan menghancurkan ego yang palsu. Karena di balik ego ada jiwa yang murni, jiwa yang suci, jiwa yang selalu terhubung dengan Sang Pencipta. Kehidupan sejati bukanlah tentang menjadi yang paling tinggi, tetapi tentang mampu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bukan tentang berkuasa atas orang lain, tetapi tentang menguasai nafsu dalam diri sendiri. Bukan tentang menumpuk harta, tetapi tentang membebaskan hati dari keterikatan pada harta. Ketika ego mulai dilepaskan, kita merasakan kebebasan sejati. Kita tidak lagi mudah tersinggung oleh ucapan orang lain, karena kita tahu siapa diri kita. Kita tidak lagi merasa hampa meski kehilangan sesuatu, karena kita tahu bahwa yang sejati tidak pernah hilang. Kita tidak lagi sibuk membuktikan diri kepada dunia, karena hati kita telah cukup dengan cinta Tuhan. Inilah rahasia yang Rumi sembunyikan dalam kata-katanya. Kehidupan sejati hanya dapat ditemukan ketika kita berani melewati lapisan ego. Seperti mutiara yang terletak di dasar laut, kita harus menyelam melewati ombak, arus, dan kegelapan. Baru ketika sampai di kedalaman, kita menemukan keindahan yang sesungguhnya. Sobat Rumi, kita telah bersama-sama menyingkap sebagian tirai dari rahasia kehidupan menurut Rumi. Dari perjalanan panjang yang kita lalui, ada beberapa pesan penting yang bisa kita bawa pulang ke dalam hati. Pertama, kehidupan adalah perjalanan pulang. Kita bukan penghuni abadi dunia ini, kita hanyalah musafir. Dunia hanyalah persinggahan, tempat singgah sementara sebelum kembali ke rumah sejati, yaitu Allah. Kedua, cinta adalah inti kehidupan. Segala sesuatu lahir dari cinta, tumbuh dalam cinta, dan kembali kepada cinta. Tanpa cinta, hati kita akan kering. Dengan cinta, jiwa kita akan hidup. Cinta kepada sesama membuka pintu kasih. Cinta kepada Tuhan membuka pintu rahasia. Ketiga, hidup adalah tarian antara gelap dan terang. Kita tidak bisa memilih hanya suka tanpa duka, hanya terang tanpa gelap. Justru keduanya adalah pasangan yang membuat hidup penuh makna. Luka bukan penghalang, melainkan pintu cahaya masuk ke dalam jiwa. Keempat, kehidupan adalah cermin. Apa yang kita lihat di luar hanyalah pantulan dari dalam.
Jika hati jernih, dunia tampak indah. Jika hati keruh, dunia pun terasa gelap. Maka tugas kita adalah menjaga kebeningan hati, membersihkan debu ego dan amarah, agar cermin jiwa kita mampu memantulkan cahaya ilahi. Dan kelima, kehidupan sejati ada di balik ego. Ego adalah tirai yang menutupi rahasia terdalam kehidupan. Selama kita terikat pada ego, kita tidak akan pernah menemukan kedamaian. Tetapi ketika ego kita lepaskan, kita menemukan kebebasan, keheningan, dan kehadiran Tuhan yang sesungguhnya. Sobat Rumi, rahasia kehidupan tidak bisa sepenuhnya dijelaskan dengan kata-kata. Ia bukan teori, bukan pula konsep yang bisa ditulis di atas kertas. Ia adalah sesuatu yang harus dihidupkan, harus dirasakan di dalam hati, harus dijalani di dalam kehidupan sehari-hari. Rumi mengingatkan, jangan puas hanya dengan cerita, jangan puas hanya dengan kata-kata, jalani sendiri, rasakan sendiri, dan biarkan hidupmu menjadi puisi. Maka mari kita pulang membawa pesan ini. Hiduplah dengan cinta, terimalah terang dan gelap dengan lapang, bersihkan hati dari debu ego, dan berjalanlah dengan rendah hati sebagai musafir yang menuju rumah sejati. Karena pada akhirnya yang akan kita bawa bukan harta, bukan pangkat, bukan nama, melainkan hati yang penuh cinta. Semoga perjalanan kita hari ini memberi cahaya, menuntun jiwa dan membuka hati. Semoga rahasia kehidupan yang disampaikan Rumi tidak hanya singgah di telinga, tetapi bersemayam di dalam dada, menjadi pelita di jalan pulang kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.